kita mengajar itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak, risikonya adalah anak apa kata anak, guru apa kata guru. AI ini adalah cara untuk menarik minat anak dalam belajar. Ini dikembangkan oleh Google. Nah, ini untuk AI yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membangun pekerjaan lebih mudah. Saya 2004-2005 dimasukkan ke sebuah ruangan ber-AC, ada kulkas, semua ada. Dan saya punya anggota 5 orang, tinggal tunjuk. Ini kerjakan. Lalu saya tanya, berapa gaji Pak Misbah? Saya catat gajinya dikasih saja. Di saat itu saya tidak nyaman. Lalu yang mengatakan saya tidak nyaman, saya. Penyebabnya apa? Saya nggak bisa, harus bantu orang lain. Maka saya butuh psikolog waktu itu 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, orang psikolog. Khusus untuk saya. Kenapa saya nggak nyaman di ruangan? Nah, menjawab itu saya nggak bisa. Maka butuh psikolog. Lalu saya tes. Ternyata saya bukan orang kantor. Maka hari ini saya di Pekanbaru, besok sudah di Padang. Seharusnya Ibu, begitu ada tanda-tanda, Ibu harus dikuatkan dengan ahli. Mau pergi ke psikolog, mau dia dulunya ya, ini udah terlambat kan masalah. Dulunya. Ini untuk anak-anak kita. Untuk berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara berikutnya kata sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Perhentian Raja, Ibu Dr. Anda Erni Gusti MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Samsur Rijal MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Bapak Misbah Sahuri SPD SSI, ini jauh-jauh dari Medan ya Pak ya. Kemudian pimpinan Iwat Edukasi yang kami hormati. Tentunya kita selalu bersyukur alhamdulillah ya, pada di penghujung semester ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk tentu pada hari ini
menambah ilmu pengetahuan kita sebagai tenaga pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini nanti mendatangkan hasil yang sangat baik untuk diri kita juga dan tentunya untuk anak-anak yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita, mari kita berselawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita merupakan hamba yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pengawas dan juga seluruh tim narasumber yang tentunya ini dibawa oleh keyword edukasi. Inilah sekolah kami, Pak Musbah, SMA Negeri 1 Perhentian Raja. Semua guru kita ini sangat-sangat mengharapkan ilmu yang Bapak bawa untuk kami pada hari ini. Kemudian tentunya apa yang di hadapan Bapak selaku narasumber tentu adalah guru-guru yang ingin menjadi guru yang profesional. Nah, tentunya kalau ingin menjadi guru profesional tidak hanya berhenti hanya mengharapkan ilmu dari buku saja ataupun dari narasumber yang lainnya. Tentu kita selalu ingin narasumber ini, narasumber itu, bagaimana titik simpul menjadi seorang guru yang profesional itu. Kemudian kepada Bapak Pengawas tentu sudah mengetahui bagaimana kondisi daripada guru-guru kita yang selalu ingin ya memperbaiki, yang selalu ingin memperbaharui kemampuan diri. Nah, tentu kami ini sangat berharap kepada Bapak Pengawas kiranya nanti dapat memberi arahan kepada kami sehingga apa yang kami lakukan selama 2 hari ini nanti tidak hanya sebatas di ruangan ini saja. Tentu kami berharap Bapak Ibu dan juga saya selaku kepala sekolah mampu melakukan perubahan yang sangat luar biasa di sekolah yang kita cintai ini. Kenapa kami memilih tema ini? Karena memang teknologi tidak bisa jauh dari guru. Apabila teknologi itu tidak dimiliki oleh guru, tentu nantinya juga akan tertinggal. Maka salah satunya tentu kita berharap bagaimana supaya program yang sudah dilakukan oleh guru ini nanti dapat terarah dan dapat disajikan dengan efektif dan efisien. Jadi kemarin Pak Pengawas kita bincang-bincang dengan seluruh wakil, terutama wakil kurikulum. Ya, kita diskusi apa yang cocok untuk semester genap ini. Artinya apa? Semester genap itu kan terakhir mengevaluasi selama tahun pelajaran 2023-2024. Nah, kalau menyusun RPP selalu Pak, selalu setiap semester kita coba menyusun RPP, kemudian kemarin menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Nah, untuk hari ini dan besok kita coba Pak, itu menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Nah, bagaimana AI ini dapat kita gunakan? Tentu nanti diarahkan oleh narasumber dan juga sangat kami harapkan arahan dari Pak Pengawas. Karena apa? Teknologi ini salah dalam menggunakan, ya. Tadi semula ingin menjadi guru profesional, nanti di ujungnya malah jauh dari guru profesional karena salah dalam menggunakan. Karena apa? Ketika kita hanya meraba, hanya membaca, itu belum tentu kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Tentu harus ada semacam narasumber yang betul-betul mengetahui apa sebenarnya AI itu. Nah, karena kata orang bijak, jika teknologi itu kita jauhi, maka kita akan dijauhi oleh anak didik kita juga. Itu saat ini. Tetapi yang perlu kita ingat, jika kita menggunakan teknologi, maka harus ada 2 yang kita sikapi. Apa yang pertama? Sadar. Kemudian yang kedua, mempunyai batasan.
Karena teknologi ini pasti ada titik lemahnya. Ketika kita tidak sadar tentang titik lemah, maka kita salah dalam menggunakan. Ketika kita tidak tahu batasan menggunakan teknologi, itu juga akan menghancurkan kita sendiri. Tentu nanti efeknya juga ke anak didik kita. Jadi oleh sebab itu, kami sangat berharap dengan adanya narasumber, mohon kiranya memberikan pengetahuan seluas-luasnya kepada kami, karena mungkin masih ada di antara kami yang betul-betul buta tentang AI ini sendiri. Padahal sebenarnya itu sudah kita gunakan. Nah, jadi bagaimana nanti media pembelajaran menggunakan AI ini dapat kami manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kepada Bapak pengawas kiranya dapat membuka kegiatan ini sehingga kami dapat mengikutinya dengan maksimal. Sebelum kami tutup, ini kan kebiasaan kita nih, kita kasih pantun dulu. Menjadi guru pasti banyak tantangan, karena ini menyangkut masa depan. Semoga kegiatan ini penuh keberkahan hingga nanti sampai penutupan. Naik ke pentas untuk main drama. Drama dimainkan penuh penghayatan. Dimohon kepada Pak Pengawas membuka acara agar kegiatan dapat kami laksanakan. Satu lagi masih ada. Beli roti isinya kismis, dimakan bersama dengan kerabat. Senin ini terasa romantis karena ditemani narasumber yang hebat. Ya, jadi barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya sambutan dari Bapak Pengawas SMA Negeri 1 Perhentian Raja sekaligus membuka pelatihan peningkatan kompetensi guru. Bapak Samsurizal MPD, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kalau kita lihat di spanduk ya, media pembelajaran interaktif ini adalah salah satu ya untuk kita menjadi guru profesional nanti dalam kelas. Bagaimana proses pembelajaran kita dalam kelas nanti betul-betul sesuai dengan keinginan anak kita. Karena kalau kita mengajar itu tidak sesuai dengan kebutuhan anak, ya risikonya adalah anak apa kata anak, guru apa kata guru. Makanya dibutuhkan yang kita kenal dengan asesmen awal dalam pembelajaran. AI ini adalah cara untuk menarik minat anak dalam belajar. Proses sangat penting Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, proses sangat penting. Dampak dari berhasilnya proses adalah berdampak positif dengan kemampuan anak. Kemampuan anak itu bisa terlihat dari nilai rapor. Kalau seandainya asesmen yang kita laksanakan di dalam kelas itu betul-betul dan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu konsepnya Bapak Ibu.
Dan pembelajaran itu tidak hanya untuk kemajuan knowledge, tapi juga rohani anak kita yang kita kenal dengan P5. Kalau masih ada, ini seandainya ini ada anak kita melakukan sesuatu hal yang sifatnya itu di luar dari kebiasaan, mungkin nongkrong di WC atau pacaran dia di WC, berarti P5 kita ini bermasalah Bapak Ibu. Ini yang perlu diperbaiki. Apakah P5 itu hanya untuk peserta didik? Jawabannya tentu tidak. Kita guru pun harus P5. Contoh barangkali nanti ada instruksi dari pimpinan. Hari ini kita melaksanakan P5, temanya tentang ini. Ada mungkin beberapa orang guru kita yang diam-diam nyondok-nyondok loloknya di musola umpama. Ini kena P5-nya Bapak Ibu. Karakternya kena ini. Jadi mohon kiranya kepada kita, mari gitu, berubahlah. Ya. Zaman itu berubah, kurikulum berubah. Sebenarnya kurikulum tak berubah Bapak Ibu. Ya. Cuma memenuhi kebutuhan zaman aja sebenarnya. Jadi itu ini mohon maaf sekali kepada rekan-rekan guru, ya kebetulan ini menjadi tugas saya. Jadi untuk ke depan saya tadi sudah berkomitmen dengan Ibu, ya kita ke depan kita akan lebih lagi bagaimana sekolah kita ini pada proses pembelajaran tentu untuk mutu pendidikan kita itu lebih digiatkan kembali. Maka saya minta nanti kepada Ibu pimpinan kita diperbanyak workshop peningkatan mutu lah di sekolah kita. Jadi tidak hanya tentang pembuatan RPP, modul ajar. Saya rasa itu dievaluasi kembali. Pembuatan modul itu seperti apa sebenarnya seharusnya gitu. Ya, saya minta nanti kepada kawan-kawan guru itu semuanya jangan ATM lah. Betul-betul dari kebutuhan sekolah kita sendiri untuk pembuatan modul ajar dan RPP itu. Jangan ATM. Artinya kita mengambil punya orang, kita modifikasi sampai lupa untuk merubah nama sekolahnya. Nah, pengalaman Pak ya. Nah ini, jadi kita modul punya orang itu kita abaikan aja lah Bapak Ibu. Hanya sebagai pendamping, kita buat cara kita pula sesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita seperti apa. Ya, mungkin itu yang perlu kita robah dari sekarang, dan kita harus punya etikat baik. Banyak mojo Pak, mau tidak mau lah Pak Ibu. Karena kita sudah menempel di diri kita, mungkin NIP atau NIG kalau PPK Bu ya, mau tidak mau lagi. Karena itu adalah sawah ladang kita. Jadi ya dipupuklah sawah ladang itu supaya dia menghasilkan produk-produk kedepannya yang memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni dan karakter keislaminya yang luar biasa. Yang itu harapan dari kita bersama. Baik Bapak Ibu, dan selanjutnya media pembelajaran interaktif dan presentasi melalui aplikasi AI. Saya ulangi Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
media belajaran interaktif dan presentasi melalui aplikasi AI di SMA Negeri 1 Pantian Raja resmi saya buka. Demikian dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemasangan secara simbolis tanda peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru. Peserta mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang berikan waktu dan kesempatan dan mendesain kegiatan ini dalam rangka bersilaturahmi, bertatap muka, berdiskusi, dan saling berbagi. Yang saya banggakan Bapak Ibu, duta-duta terbaik Indonesia mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu adalah tokoh-tokoh pembuka pintu-pintu kebaikan buat anak-anak kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga penutup pintu-pintu keburukan buat anak didik kita, peserta didik kita. Hari ini saya menambahkan sedikit menumbuh kembangkan potensi dan kompetensi guru dalam rekayasa desain proses pembelajaran. Satu-satunya profesi yang paling unik di muka bumi ini termasuk Indonesia adalah guru. Kenapa profesi yang sangat unik? Di satu sisi target dan tujuan yang cukup banyak yang diharapkan kepada kita. Yang kedua, regulasi yang dibuat oleh para pengambil kebijakan kadang-kadang tidak berpihak kepada Bapak Ibu. Yang ketiga adalah tingkat kerumitan profesi Bapak Ibu tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah. Bapak Ibu, seorang dokter yang sudah pengalaman 10 tahun, maka saya bisa pastikan setiap pasien yang datang demam, batuk, dia sudah hafal obatnya. Tapi Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman 10 tahun ngajar di satu kelas saja nggak pernah selesai. Ribut, ngantuk, nyontek, ribut, ngantuk, nyontek, mengganggu. Maka profesi kita guru adalah profesi yang paling unik dan yang paling besar tantangannya di muka bumi ini. Maka berbahagialah Bapak Ibu. Bersyukurlah Bapak Ibu, Allah sudah tunjukkan, Allah sudah buat rekayasa bahwa kita yang pantas menduduki profesi ini. Saya sebenarnya dari kacamata konsultan pendidikan, dari kacamata praktis pendidikan, sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Seolah-olah kita diarahkan semua ahli IT, jago komputer. Kalau begitu kenapa gak eskom semua guru kita? Selesai urusan. Tapi persoalannya bukan itu. Pendidikan adalah membangun sebuah peradaban. Pendidikan adalah menghasilkan suatu peradaban sikap. Nah, yang dihadapkan kepada kita pada hari ini adalah seperti yang kita saksikan, seperti yang dialami oleh kebanyakan guru-guru kita.
Untuk itu saya sedikit bergeser. Yang tadinya sampai ibu tadi jangan ditutup dulu, belum siap. Padahal beliau mungkin sudah belajar habis-habisan, tapi belum bisa juga mengimbangi kecepatan slide yang di depan. Oke, nanti Pak Semi akan cari cara lain supaya lebih cepat. Bapak Ibu yang sudah punya potensi, bagi kita yang sudah menyelesaikan S1 lewat pendidikan yang benar, berarti kita sudah punya potensi, sudah punya modal, sudah punya kemauan dasar untuk menjadi seorang guru atau pendidik. Tinggal sekarang, jika ini tidak diasah, jika ini tidak tumbuh kembangkan, maka lama-kelamaan potensi tadi, minat tadi, standar kompetensi yang sudah kita raih tadi, lama-lama akan terkikis. Akhirnya muncul suatu persoalan, kiamat kecil, udahlah kau saya. Ini berbahaya bagi sebuah bangsa. Hidup itu adalah orang yang optimis, mati itu adalah orang yang pesimis. Jadi kalau semua guru berpandangan seperti ini, kau saya, kau buat di situ, kau buat sama saya, karena apapun saya buat nggak ada gunanya. Misalnya adalah keputusan kita. Maka ini kiamat kecil bagi dunia pendidikan. Dan di sebagian besar guru kita sudah terjadi. Mudah-mudahan di SMA kita tempat ini itu terjauh dari kita. Masalah pendidikan Bapak Ibu, masalahnya bukan antara memindahkan ilmu yang kita peroleh S1 dipindahkan ke buku, dipindahkan ke laptop, ditayangkan di slide dan ditayangkan di papan tulis lewat tulisan, lalu ada ujian, lalu ada dikasih rapot dapat nilai 10. Itu bukan pendidikan. Oleh sebab itu, jauh dari situ, maka dibuatlah kebijakan-kebijakan kurikulum untuk menghasilkan keterampilan, skill-skill yang lain. Saya ibaratkan anak-anak seperti ini. Ibu, saya minta komentar sedikit. Kalau saya siramkan air dari atas, pertanyaan, berapa persen yang bisa masuk air ke dalam? Ibu? Halo? Ini botol. Saya siram air dari atas. Pertanyaan, berapa persen yang air masuk? Tadi nggak direspon ya kan? Baru, oke, silakan Bu komentar. Berapa persen yang masuk? Ini botol, belum betul. Saya siramkan air dari atas. Pertanyaan, berapa persen air yang masuk ke dalam? Tutup botol itu adalah minat, bakat, potensi karakter anak, sifat anak. Selagi ini Bapak Ibu tidak buka tutup botol, maka yakinlah ibu yang capek di depan, macam merasa stres. Berarti langkah awal mendidik, langkah awal membuat suatu perubahan karakter kehidupan manusia, merubah peradaban, buka dulu tutup botolnya, maka lihat dulu asas minat bakat si anak. Canggihnya tadi yang sudah dibuat tadi,
Hebatnya aplikasi tadi, ibu nggak buka botolnya, bapak nggak buka tutup botolnya, maka dia bilang enak filmnya ya, enak gambarnya ya, cuma begitu saya petang dia. Besok datang lagi dia, bu, kapan lagi muncul filmnya? Nggak ganti gambar orangnya, masa itu saja? Kenapa? Ibu nggak pernah buka tutup botol ini. Maka selesai dia 3 tahun belajar dari sini tamat, ditanya, seolah-olah dia nggak pernah belajar. Oleh sebab itu, asesmen minat bakat dan potensi adalah hal yang harus kita kerjakan jika ada perubahan. Sejak kapan ibu tahu ibu berbakat jadi guru? Yang bilang siapa? Bukan. Ibu tadi mengatakan, sejak ibu masuk kuliah, maka ibu punya potensi, punya bakat, punya minat jadi pendidik. Kata siapa itu? Kata ibu. Nah, kalau kata saya bahwa warna merah itu paling cantik seumur hidup, ibu setuju? Belum tentu dia kasih warna merah. Ternyata kita guru pun guru yang gamang. Ternyata kita pun guru-guru yang salah lompat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita harus merubah cara berpikir kita, harus kita bekerja keras untuk mengembalikan itu. Bayangkan Bu, kalau kita juga tidak mencintai profesi kita, kalau kita mendalami profesi kita, bahkan dulu kita masuk kampus juga jurusan saja asal-asal pilih saja. Misalnya ada pilihan pertama kedokteran, pilihan kedua teknik kimia, pilihan ketiga pendidikan biologi. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita coba bersama-sama. Ibu, sejak kapan Ibu tahu berbakat jadi guru? Jadi memang saya sudah lebih dari 21 melatih guru dengan berbagai macam karakter. Kadang saya senyum, kadang tertawa, kadang bangga, kadang lucu, macam lah. Sejak kapan Ibu tahu berbakat Ibu jadi guru? Hanya bisa senyum. Sejak kapan Ibu tahu Ibu punya potensi, punya bakat, punya minat jadi guru? Kapan itu? Tahun berapa itu? 2007. Siapa yang bilang itu? Saya 2004-2005 dimasukkan ke sebuah ruangan ber-AC, ada kulkas, semua ada. Dan saya punya anggota 5 orang, tinggal tunjuk. Ini kerjakan, dikerjakan. Lalu saya tanya, berapa gaji Pak Misbah? Saya catat gaji yang dikasih saya. Di saat itu saya tidak nyaman. Lalu yang mengatakan saya tidak nyaman, saya. Penyebabnya apa? Saya nggak bisa, harus bantu orang lain. Maka saya butuh psikolog waktu itu 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, orang psikolog khusus untuk saya. Kenapa saya nggak nyaman di ruangan? Kenapa nggak nyaman dengan gaji yang besar? Berarti ada sesuatu. Nah, menjawab itu saya nggak bisa. Maka butuh psikolog. Lalu saya tes. Ternyata saya bukan orang kantor. Maka hari ini saya di Pekanbaru, besok sudah di Padang. Seharusnya Ibu, begitu ada tanda-tanda, Ibu harus dikuatkan dengan ahli. Mau pergi ke psikolog, mau dia dulunya ya, ini udah terlambat kalau salah. Dulunya ini untuk anak-anak kita. Nah, bayangkan Bu, kita adalah contoh yang sudah kita kerjakan ini. Ternyata kita juga ragu di profesi. Walaupun lama-lama mencintai profesi, kadang-kadang pekerjaan lain. Tapi pada hakikatnya juga harus kita bongkar ulang.
Maka 2005 saya memutuskan tidak mau orang kantoran, mau digaji berapa pun. Sampai sekarang. Apa? Dunia saya bukan dunia kantoran. Paling tahan saya setengah hari di kantor. Hari ke jam 12 saya berangkat. Oke, cuman Bapak Ibu, ya berarti kita minta tambahan tugas humas, biar dia keluar terus. Tas. Saya bongkar pelan-pelan. Asesmen bakat minat dan potensi ABMP adalah dasar untuk mendesain rekayasa sebuah pembelajaran. Teknologi hanya membantu, mempermudah. Asesmen itu pemetaan kita petakan anak kita sehingga muncul suatu desain yang sesuai kebutuhan kita. Jangan berpikir di Kota Padang, di SMA Negeri 1 Jakarta. Kita berada di sini sekarang. Maka asesmen ini adalah kunci dasar. Tadi sudah saya ibaratkan tutup botol. Ternyata Bapak Ibu, anak kita kadang-kadang nalarnya, kemampuannya, instingnya di atas semuanya. Kita saja orang dewasa nggak pernah mengakui. Anak saya SD kelas 1 ditanya, iya aku main layangan. Saya bilang enggak nak, nggak ada angin. Seorang sarjana dibantah sama anak SD. Karena sebelum tidak angin, ada ya. Coba lihat ke atas, goyang pohon itu. Ternyata masih banyak yang belum saya. SD dibacakan baik saja. Kenapa? Siapa yang menggoyang ini? Allah turunkan angin. Berarti ada angin. Saya bilang tidak ada angin. Langsung saya ke toko buku ke media baca buku lagi saya. Ternyata anak-anak kita di kelas dipilah oleh dua sistem kerja otak. Ada anak kita yang dominasinya otak kiri. Ada anak kita dominasinya otak kanan. Ada anak kita dua-dua seimbang. Ada. Ternyata anak yang dominasi otak kiri berbeda perlakuannya dengan anak yang dominasi otak. Pemilihan kata-kata untuk anak otak kiri berbeda dengan kata-kata untuk anak otak kanan. Mendesain pembelajaran, media pembelajaran berbeda untuk anak otak kiri dan anak untuk otak kanan. Berbeda. Di saat ini kita bedakan, itulah namanya berdiferensiasi. Di saat ini kita akomodir, namanya berpihak kepada anak-anak. Di saat kita akomodir ini, muncullah tindak lanjut nasihat pengawas tadi sesuai kebutuhan kita. Sekarang kembali ke diri kita yang sudah mengajar 10 tahun. Pernahkah kita gunakan ini di kelas, lalu ada hari ini baru kita polis bandar? Pernahkah kita gunakan ini, lalu kita ngajar di kelas, anak ngantuk, melawan, menjawab-jawab, menggoyang-goyang meja, lalu si anak kita polis, membunuh karakter orang, membunuh karakter anak akibat kebodohan kita sebagai seorang tua. Ada dominasi otak kanan, ada dominasi otak kanan. Anak yang dominasi otak kiri cenderung suka dengan angka-angka. Anak yang dominasi otak kiri lebih cenderung lebih sistematis. Anak yang dominasi otak kiri, dia kalau ngomong ke dia harus kuat argumentasinya, muncul logika sama dia. Gak logis gak mau dia. Anak yang otak kiri cenderung lebih tertutup. Maka jangan sesekali memponis anak pendiam, sombong, nggak perlu. Kita harus belajar. Otak kiri anak yang harus batasan ngomongnya jelas. Otak kiri lebih kaku bergaul.
Otak kiri senang dengan upah, hasil, hadiah. Berarti kalau saya ketemu sama anak yang otak kiri, maka cara ngomongnya berbeda. Saya peragakan. Dengarkan. Jika saya punya anak murid yang dominasi otak kiri, maka cara ngomong dengan dia, nah besok selesai pulang sekolah, jam 12.00 jumpai bapak di kantin. Baru dia paham perintah. Tapi otak kiri, kalau saya kasih arahan, nanti siap Jur kita jumpa ya, stres dia. Jamnya berapa, di mana tempatnya, berapa banyak orang buat anak stres. Seorang guru biologi, besok kita praktikum, bawa daun, titik, pulanglah anak ini, daun apa ini? Ini daun, ini daun, ini daun. Akibat gak jelas. Perintah yang tidak terukur ditangkap oleh otak kiri, maka dia macam neraka masalahnya hidup ini. Akibatnya semua daun dibawanya, termasuk daun pintu dan daun telinga dipotong ini. Itu cara ngomongnya. Sekarang saya mau minta partisipasi anak saya yang otak kiri. Perhatikan cara ngomongnya. Jadi jangan samakan semua orang. Jika ini adalah dominasi otak kiri, maka cara ngomongnya gini. Nah, tolong dorong dulu sepeda motor ibu lagi bocor ban. Ini uang tempelnya, sisanya untukmu. Langsung lari dia. Otak kiri sangat menangkap, sisanya untukmu. Langsung dia bergerak. Mau ujian, tinggalkannya langsung. Harus paham saya. Itu caranya. Nah, tolong bersihkan papan tulis. Nanti kalau ada soal, nanti kamu yang pertama ibu kasih untuk menjawab soal supaya dapat nilai tambahan. Itu ditangkap nanti. Makanya dominasi otak kiri agak sering tertutup. Berapa? Yang dipikirkan bagiannya. Maka saya sebagai guru harus paham, sehingga bisa saya tundukkan dengan dia, membantu saya untuk menyelesaikan sepeda motor yang bocor bannya. Dengan saya kasih uang 50.000, sisanya untuk kemudian lari lagi. Dan dia ngomong kemana-mana, baik kali Pak Musti. Dia paham. Jika ini otak kiri, bagaimana saya menjelaskan pelajaran? Kepada otak kiri cara menjelaskannya gak perlu menggebu-gebu, gak perlu pakai lompat-lompat, selalu aja. Jadi nak, kubus itu terdiri dari sekian tusuk dan titik sudut. Kubus bisa juga bentuk makanan, nama makanannya ini. Jadi cara menjelaskannya datar aja. Tugas Bapak Ibu ke depan besok memilah anak yang mana dominan otak kiri, mana dominan otak kanan. Harus dipilah. Kalau enggak kita menjolimi orang. Otak kanan ini imajinasinya tinggi, khayalnya tinggi, sikapnya, soft skillnya cukup besar. Soft skillnya tinggi otak kanan ini. Ciri-ciri otak kanan banyak bertanya, sering menjawab, sering mengerjakan yang di luar buat gurunya. Otak kanan ini sudah membantu. Otak kanan lebih familiar, mudah bergaul, mudah menerima teman. Ada kawan sudah 2 tahun guru baru, dia belum menerima guru baru itu. Itu otak kiri lagi. Dendam kali dia. Apakah dia takut di lomba cantiknya, nggak tahu kita. Apakah dia takut jabatannya direbut sama yang baru, nggak tahu kita. Apakah guru favorit bergeser dari dia ke guru baru, nggak tahu kita. Pokoknya cerita guru baru 3 tahun nggak
Ini aja mulai. Itu otak kiri. Otak kanan yang mudah menerima orang, mudah bergaul. Sosialisasi. Jadi 80% itu orang berhasil dari sini, soft skill. Hanya 20% ya teknik skill. Yang Bapak Ibu ajari tadi oleh Pak Suami itu 20%. Yang saya pusing tadi itu pernah 20%. Tapi kecanggihan kita di sini. Sekarang cara ngomong sama otak kanan saya peragakan. Dari otak kiri sekarang sudah otak kanan. Nah, ayah sama ibumu berangkat ke Padang 3 malam. Jaga adekmu ya. Karena dia otak kanan sudah tahu dia itu. Nyapu rumah, betuli listrik, beli token listrik, betuli sepeda motor, mandikan adek. Tahu dia itu kenapa? Otak kanan. Dia sudah mau menerjemahkan. Kalau otak kiri jangan buat gitu. Kalau otak kiri, ayah sama bapak mau ke Padang 3 malam, jaga adekmu. Otak kiri. Maka cara komunikasi berbeda untuk setiap siswa. Berarti otak kanan ini tidak suka cerita hal yang teknis. Contoh, kalau dia otak kanan, saya bilang begini, ayah bapak mau ke Padang, jaga adekmu ya, mandikan dia, ini uangnya, matikan listrik. Di saat saya ngomong, mau mati dia. Kenapa? Enggak perlu dijelaskan sampai kecil, dia sudah bisa menerjemahkan. Dia bilang otak kiri, harus jelas. Otak kanan, tadi kan saya kasih komunikasi menyuruh dia, ini beda. Tolong antarkan ini ke rumah Syarina. Ibu doakan kau lulus ujian nasional, lulus masuk USU, lulus masuk ITB. Otak kanan makanannya itu dulu. Ujian. Bukan uang. Maka otak kanan jika dihargai pakai uang, dia berhenti kerja. Oh, kau rendahkan aku masalah uang ya. Dia harga diri. Bukan uang dia. Maka seorang pimpinan harus tahu mana bawahannya otak kiri, kasih uang. Subuh datang ke sekolah di subuh. Tapi guru otak kanan jangan taruh pakai cara tidak akan besok pindah dia. Kenapa? Otak kanan dia kadang dia mempertimbangkan uang, tapi ujian, sanjungan, doa, pengakuan sudah berbeda kita cara komunikasi. Dominasi otak kiri, dominasi otak kanan. Rata-rata kalau kami laki-laki kebanyakannya di sini. Maka laki-laki paling benci ditanyai banyak. Kau terlambat pulang ya Pak? Rapat di kantor, sama siapa dengan rapat? Berapa orang rupanya? Di saat itu si ayah berpikir mana Tuan Kadi paling dekat? Sama saksi, mau diceraikan kan? Laki-laki tidak suka banyak ditanya. Perempuan rata-rata di sini. Makanya kalau belanja di pasar, di pajak, itu kalau laki-laki yang habiskan uang sejuta cuma 2 jam, perempuan 3 hari 3 malam baru habis uang. Berapa sekilo? 2.000, benar kurang 1.200 ya. Kenapa? Angka semua dipikiran. Jadi kalau 10 barang ditawar 100 perak lumayan 1.000. Laki-laki enggak. Berapa sekilo Bu? 3.000. Gak bisa kurang enggak? 3 kilo. Makanya ibu-ibu sana suka kalau laki belanja, enggak banyak taruh nama. Tapi kalau ibu yang belanja, mati aku didatang dia. Nah, supaya Bapak Ibu mampu membayangkan ini, gini kira-kira. Semua persoalan hidup kita masuk ke kita diolah dengan 2 cara. Ada langsung ke otak kanan, ada ke otak kiri. Ada yang diambil alih otak kiri nggak mampu balik ke kanan. Ada yang diambil alih otak kanan nggak mampu balik ke kiri. Contoh, di saat anak ibu menjatuhkan gelas di rumah, pecahlah gelasnya.
Gelas kesayangan ibu kenapa dibeli di Maroko? Begitu gelas pecah, yang terbangsa ibu mahal, jauh belinya. Anakku ini kok gini, sehingga ibu tidak rela, tidak ikhlas, tidak tekan. Pada saat itu masih pakai otak kiri. Kita kan sholat Jumat, kan lewat kotak infak. Apa tarik dompet kan? Kita tarik, ada 10.000, 50.000, 100 kan? Lambat ini, mana aku tarik ini? Balik ke 10.000, otak kiri. Bu, kira-kira berapa lama ibu menyesali keputusan tadi? Hanya gara-gara gelas ibu berantem sama anak. Kira-kira berapa lama ibu baru sadar? Berapa hari kira-kira? Berarti jam kelima sudah tak mampu otak kiri digeser ke otak kanan. Sudah takdir sudah. Ibu, bapak ada nggak menyesal narik uang 10.000? Ketika saya mendengarkan para ulama berbicara tentang akhirat, Nyesal kan? kenapa terlalu sedih? Nyesal. Berarti kalau dia nyesal kajian 5 tahun, 5 tahun baru sadar balik kotak kanan. Ternyata ustadz ini terjadi penyesalan atau aktif otak kanannya kalau ada ustadz yang ceramah. Kalau dia ceramah ada 5 tahun, berarti 5 tahun otak kirinya capek dia terus. Enggak ya, pas. Pura-pura dimatikannya, dikecilkannya volumenya kalau itu judulnya. Jadi kadang itulah kehidupan kita. Di saat otak kiri tidak mampu, maka digeser ke otak kanan dan sebaliknya terus. Ibu manggil tukang ke rumah, belum jadi apa-apa nanya gaji. Kiri apa kanan? Tukang otak kiri atau kanan? Kiri. Belum kerja dan hasilnya berapa bagian itu? Pak, pernah nggak lihat guru nanya kalau ada rapat, ada nggak senengnya? Ada nggak gini? Otak kiri tuh. Yang ditanya snack, makan siang, pakai uang transport. Berarti masih berposisi pada otak. Bu, kalau ibu tengok kalender, yang ibu tengok apa? Tanggal merah kan? Otak kiri. Sama tanggal merah. Sebenarnya tanggal 1 udah biasa aja, tanggal merah libur ya kan. Jadi tahun ajaran baru lewat Pak Suhaimi nanti kita akan bantu untuk harus dipetakan anak ini sehingga komunikasi kita ke anak itu lancar dan tidak ada anak yang kelas A, tidak ada anak yang pintar, semua sama karena sudah kita perlakukan sesuai dengan kebutuhan dia. Yang kedua, ternyata Bapak Ibu, setelah ini kita bedah tadi, proses berpikir anak ada 5 tingkatan. Informasi yang masuk ke kita ini diproses. Contoh begini Bu, karena Ibu resiko di depan. Ada aba-aba, untuk menjadi guru SMA harus S3, kan masuk Ibu pasti kan? Harus S3 baru boleh guru SMA, enggak S2 lagi. Lalu Ibu mengolah informasi. Ada anak kita yang linear. Linear itu turunan dari otak kiri. Linear lurus apa adanya. Polos sekali. Lurus apa adanya itu linear. Ini cocok sebagai pembanding, tidak memihak memang. Linear cocok untuk pengambilan data survei. Linear cocok untuk audit, tidak boleh tekong-tekong dia, pokoknya kau langgar. Linear orangnya pendiam dan kakunya luar biasa. Oke, bahasa sama gini. Tidak semua apa yang kita tahu boleh diucapkan. Orang linear dilanggarnya.
Aku tadi malah sama bapak ya, gimana di Padang kayak berdua. Ayo makan nasi goreng. Nasi goreng ada yang bayar traktir kami. Yang nggak perlu orang tahu diceritakannya. Ini ya. Anak-anak rata-rata ini. Maka ibu jangan simpan rahasia pada anak. Ibu ceritakan ini. Nek, apa itu? Semalam ayah, ngapain? Kasih tahu itu. Ada rahasia kan? Anak-anak rata-rata ini tidak mau menyimpan rahasia. Nek, waktu hari semalam berapa nenek dikasih sama ayah uang? Cuma 200.000. Banyak uang kami, Nek. Ayahnya 40 juta. Memang utang kami 50 katanya, habis. Udah senang naik kakeknya kan, rupanya ada utang 50, minus lagi. Anak-anak rata-rata dia adalah linear, lurus apa adanya. Orang linear cocok dibuat survei dalam pembelajaran proyek, dalam penelitian, maka selipkan anak linear di sana untuk mengambil data. Survei. Bab juga masih turunan otak kiri. Bab ini adalah orang yang sangat kaku, senang dengan dirinya, bagiannya, bekerja keras. Kalau bab ini, pokoknya bangun pagi cari duit, pulang ke rumah sholat cari duit, pulang ke rumah cari duit, pulang jam 2 malam. Bab senang dengan dirinya, kaku. Ciri-ciri bab. Ciri-ciri bab. Ibu kan ada foto reuni, mau SMP, mau SMA, sarjana ada kan? Guru-guru, kan foto-foto sama di dinding. Sesekali ibu lihat, siapa yang pertanyaan bicara? Foto ibu kan bab. Ibu baru boleh gelang harga 40 juta. Sekota Pekanbaru baru 2 yang pakai, ibu dan bapak ini. Pokoknya suami istri enggak ya? Enggak ya? Tak mirip ya? Masih lajang ya? Masih lajang ya? Masih lajang. Iya, saya prediksi umur bapak baru 28 ya? Ibu kurang ya? 38 Pak. Ibu ini kena beli gelang harga 40 juta. Kemana-mana cerita gelang. Bapak cerita kemalangan kok gelang ceritanya. Orang kemalangan nggak cerita orang. Mana pas malam katanya. Ini kan gelang. Aku paling suka sama kau kan. Suka orang tanya ini. Itu ciri bapak. Ada orang yang ingin keluar harus nyewa mobil untuk penampilan. Kalau ada mobil yang di rumah, tapi kena bukan keren, kurang keren harganya, dia sewa mobil yang mahal supaya dia bisa keluar dari mobil. Bah, hati-hati. Kekuatan bab cocok untuk penulis buku. Penulis buku tidak mau cerita bab 2 sebelum selesai bab 1. Itulah bab. Tukang bangunan itu adalah bab. Sebelum cerita pondasi jangan cerita seng. Nanti tamparnya kita. Masih korek pondasi dia keringat baru kita datang sesuatu. Wah, nanti sengnya warna apa? Dikit kan aja begitu. Kalau saya punya rumah itu gini kan ya. Saya beli gini obeng sama tangi itu ya, lari kan. Ada itu sopan kira-kira itu Bang. Ada sopan. Aku masih ngorek pondasi. Kok saya cerita atas. Itu bab. Orang yang menyusun tertib acara sebagai kata bab. Ambil dia. Jadi setiap kelemahan ada kebaikannya. Penulis buku paling bagus yang bab. Buat laporan itu bab. Cirinya nanti coba kumpul buku catatan anak-anak. Ibu matematika kan? Ibu tadi kan baru trigonometri, kubus, segala macam, persamaan kuadrat, logaritma. Jadi coba kumpul buku anak-anak, periksa mana catatan yang lengkap berurut. Salah satu ciri dia bab. Tapi kalau ada anak letak biografi Indonesia 2 halaman, trigonometri 1 halaman, baru hadis tentang puasa.
ini menunjukkan itu bukan bab. Itu nanti saya jelaskan. Bab ini rata-rata orang bekerja keras. Saya sampai tahun 2004 ke bawah adalah orang bab. Pagi ngajar sekolah, siang ngajar bimbingan, malam ngajar privat, pulang ke rumah jam 12 malam, semua sudah tidur. 2015 saya berubah, belajar, ternyata harus saya rubah cara itu. Ya umur 30-an, 31 lebih kurang. Dan saya dinasihati teman-teman saya dari Jogja, dari Jakarta, salah cara hidup itu. Dan saya rubah dengan cara baca buku. Oke, lihat. Yang ketiga, ada anak kita yang acak. Acak ini semua dia tahu. Tapi nggak ada yang tuntas. Cerita kehamilan tahu dia. Cocok tanam tahu dia. Buka koperasi syariah tahu dia. Travel haji bro semua dia tahu. Tapi dia kemana-mana yang angkot. Gak ada yang tuntas. Itulah acak. Sedih saya, diajarinnya saya. Pak Misbah begini, travel begini. Begitu dia pulang naik sepeda motor 40 engkol baru hidup. Jadi acak ini cukup luas wawasan ilmunya, tapi nggak ada yang tuntas, tidak ada menghasilkan uang. Acak orang yang suka cepat merespon, yang merespon ke tangan ininya. Ibu lewat berdua, ada 10 laki-laki, cantik kali ya, acak laki-laki ini. Asal ngomong aja. Jadi acak ini sangat cepat merespon. Jawab, komentar. Jadi kalau ada ibu punya grup WA, setiap ada kita dibalas yang acak itu. Dan dia tahu persoalan itu, tapi dibalas. Misal begini, menurut saya calon wali kota Pekanbaru cocok ini, dia nggak tahu jawab itu. Jadi acak itu cepat merespon. Acak ini Bu, Pak, sangat dibutuhkan kehadirannya di sebuah kelompok komunitas. Kenapa? Bisa menghibur, lelucon, memotivasi. Jadi kalau di suatu ruangan ini ada 2 orang acak, baru libur 1 bulan kita kecarian sama dia. Mana ibu itu nggak datang-datang? Mana bapak itu nggak datang-datang? Kehadiran saat kita butuh untuk relax sedikit, tertawa sama. Itu acak. Acak ini dia sangat lemah dalam menulis. Semua taruh di otaknya. Ya, pokoknya sikit-sikit tahu dia. Tapi acak ini jangan kasih dia waktu yang pas, harus lebih. Misalnya ini kan anggaplah bab atau linear. Nah, kerjakan 2 hari. Ya memang. Untuk acak kasih 2 minggu. Kasih 2 minggu dia. Kenapa nggak siap-siap dibuatnya? Akhirnya apa jawabannya? Udah tinggal di print, udah di laptop, itu jawabannya kan? Jadi acak itu dia harus punya waktu yang lebih dibandingkan orang, harus pahami dia. Acak ini dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diminta perannya secara tiba-tiba. Contoh gini, saya kepala sekolah, pembina upacara tak masuk apa ini umroh. Lalu saya bingung siapa ini ya? Kasih punya data, ibu aja maju. Acak, iya siap. Tanpa judul mau itu. Jadi orang acak ini orang sangat pede. Misalnya ada datang bupati kemari atau wali kota, siapa mau wawancara dia aja. Mana Pak katanya, pokoknya dia banyak kawan itu. Tapi ada kelebihannya, sangat berani tampil dalam situasi yang penting. Di saat pembina upacara tidak masuk,
semua tidak mau, maka saya sebagai pimpinan harus tahu ini adalah guru saya. Apa ya, ibu yang maju? Tampil dia. Dibukanya salam, pidato saya hari ini sama dengan pidato ibu Senin yang lalu. Sekian dan terima kasih. Tutupnya. Anak pun kan? Malam-malam berdiri. Acak ini sangat dibutuhkan kehadirannya. Acak ini mudah merespon. Acak ini dia memang butuh waktu yang cukup banyak untuk mengerjakan pekerjaan. Untuk laki-laki, habitatnya ada di kedai kopi warung. Di sanalah banyak habitat orang ini. Gelas, satu gelas kecil Pak, 20.000, ngomongnya 5 jam. Acak lagi. Pulang ke rumah, minta uang sama istri lagi, bukan bawa duit. Sudah ceramah 5 jam, minta uang lagi. Kenapa? Nggak bisa menghasilkan apa-apa di situ. Tapi semua dia tahu. Ya, itu acak. Tapi ini sudah turunan dari B otak kanan. Dalam organisasi ini agak sulit dikendalikan. Jadi ibu pemimpin ke depan dari kepala sekolah, jadi kepala dinas, bupati, wali kota, hati-hati. Dengan anak anggota yang seperti ini agak sulit dikendalikan. Siaplah dia jawab pada saat forum, ibu ngomong di belakang harus siap. Yang ketiga, Pak, mind map, mapping pemetaan. Mapping ini anak yang sudah menjabarkan cukup dengan judul, berpikir besar, orientasinya makro. Dia ini tak mau cerita yang kecil-kecil. Menyusun sebuah rencana kerja, panggillah map. Mapping itu bisa menjelaskan sesuatu dengan singkat, dengan hanya data-data yang cukup singkat. Rata-rata luar negeri, Singapura, Amerika, rata-rata cara berpikirnya mapping. Maka sekarang mereka tahu siapa presiden yang bakal terpilih 2029. Dia tahu, tinggal lewat mapping. Dengan cara dia susupkan diplomatnya, dengan LSM-nya, dia tahu. Di Indonesia 2029, siapa yang berpeluang jadi presiden terpilih? Mereka sudah tahu, pakai mapping, pemetaan. Mapping ini sudah lebih banyak jam terbangnya. Mapping ini sudah bisa banyak menjelaskan A, B, C, dan D. Mapping ini cocok sebagai konsultan. Jadi kalau Bapak Ibu jadi konsultan, dia harus berada pada mapping, pemetaan. Nah, kelemahan mapping ini sedikit agak ego. Kenapa dia punya argumentasi yang kuat? Maka kan ditantangnya atasannya. Mentang-mentang atasannya basic ikam pendidikan, dia S3 pendidikan, ditantangnya atasannya. Bapak salah bukan itu dari PP, itu namanya modul ajar. Mapping ini keseimbangan otak kiri, otak kanan. Habibie bagian dari karyanya masih digunakan oleh pesawat Boeing beberapa daerah dengan hukum Newton dan hukum Azaz Bernoulli yang dibuat oleh almarhum Habibie tentang sayap sebuah pesawat terbang. Ya, jadi mendesain sebuah rencana kerja itu mapping. Sistem orang yang fokus pada tujuan, nggak mau digoyang. Dia jalan, yuk. Enggak mau sekolah. Namanya sistem. Ayo, ini surat ini. Memang yang pelatihan 2 hari, tapi dibuat 4 hari. Itu kan lumayan uang, enggak mau 2 hari. Tak mudah digoyang, kokoh pendiriannya. Prinsipnya kuat. Itu gak mau digoyang dia. Udah samamu aja uang itu, aku uang yang halal buat bapak. Jadi kamu, bapak kan kepala sekolah, ini ya, berhentikan saya sekarang nggak apa-apa. Kan jadi pertanyaan nggak apa-apa. Prinsipnya kuat, fokus pada tujuan, tidak mau digoyang, tidak mudah digombal. Ibu sudah punya tabungan 40 juta, rencana mau haji dan umroh, digombal sama ibu ini. Ibu mau, berarti ibu belum dikategorikan. Ibu harus kokoh di sini. Maaf teman ya, uang ini saya butuh untuk bukan untuk beli tas. Ada 5 sistem di proses belajar berpikir anak kita.
Karena cukup panjang, saya harus potong dulu. Kita buat dialog dulu. Ya. Itu penjelasan singkat yang harus kita buat nanti di kelas. Sehingga di kelas tahu kita anak ini linear, ini mind mapping, ini sistem, ini bab. Di saat saya tahu, saya komunikasi dengan anak berdasarkan. Oke, Bu, ini bab. Saya kasih tahu satu lagi rahasianya nih. Anak yang bab tidak boleh ada perintah yang beruntun. Saya ulangi. Anak yang bab tidak boleh ada kalimat perintah yang beruntun. Contoh, nanti mandi ya, saya ke mandi ke adikmu. Saya beri tugas sekretariat tuh, stres dia dengan kamu. Stres dia. Sehingga yang saya sebutkan satu itu tidak cakap. Jadi anak-anak yang bab, tolong perintahnya satu-satu. Tuntas perintahkan lagi, tuntas perintahkan lagi. Beda dengan ini. Ngomong ke 10 kali kita dia enak aja dia. Karena ini nggak ada target. Mau besok urusan nggak ada. Pokoknya aku dengar, kerjakan, mau kapan siap urusan saya. Nah ini sistem kerja otak dan bagaimana proses berpikir anak-anak kita. Kita ada asesmennya, ada instrumennya, ada aplikasinya, ada berbasis alat, ada juga yang berbasis kertas pulpen. Jadi nanti ini salah satu yang kita kerjakan di tahun ajaran baru, termasuk penerimaan peserta didik baru. Ini pintu awal harus kita kerjakan.